Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Gina Ramadhani. My NPM is 18211100019. So today I want to talk about history of Paris in Indonesia. Okay. Pers atau media massa adalah lembaga sosial yang melakukan kegiatan jurnalistik seperti mencari berita, meliput acara, menulis berita, mengolah informasi, berita dan menyampaikan berita tersebut kepada masyarakat. Pers ini juga salah satu hal penting di dunia, salah satunya di Indonesia. Pers di Indonesia diawali pada masa pergerakan nasional atau pergerakan Budi Utomo. Adanya pers ini menjadi sarana baru untuk berkomunikasi, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan pada masa itu. Pers ini digunakan untuk mencatat perkembangan yang sedang berlangsung pada masa itu dan diwujudkan dalam bentuk majalah dan surat kabar. Yang kedua, perkembangan pers Indonesia di era Orde Lama dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa revolusi fisik, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Pada revolusi fisik merupakan masa di mana bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Masa ini berlangsung dari tahun 1945 sampai 1949. Pada masa ini pers dibagi menjadi 2 golongan, yaitu pers yang diterbitkan oleh tentara sekutu dan Belanda atau disebut pers Nica, serta pers yang diterbitkan oleh rakyat Indonesia atau disebut pers Republik. Kedua pers tersebut memiliki agenda yang berbeda. Pers Nica berisikan propaganda yang ditujukan untuk memengaruhi rakyat Indonesia agar menerima kembali Belanda untuk berkuasa di Indonesia. Sementara pers Republik berisi kobaran semangat untuk tetap mempertahankan kemerdekaan dan menentang upaya Belanda yang ingin menanamkan kekuasaannya kembali di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan pers pada masa Orde Baru. Tumbangnya Orde Lama dan bibit kelahiran Orde Baru pada awal 1960-an turut memberikan warna tersendiri bagi perjalanan sejarah sistem pers di Indonesia serta sejarah jurnalistik di Indonesia. Pers di Indonesia pada masa Orde Baru diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan pokok pers dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 seiring runtuhnya kekuasaan pemerintah Orde Lama dan digantikan dengan pemerintahan Orde Baru. Kehidupan pers di Indonesia pun perlahan memperoleh kebebasan. Kebebasan tersebut diperoleh setelah pemerintahan Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang prinsip-prinsip dasar pers. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pers nasional tidak dapat disensor atau dikendalikan dan kebebasan pers dijamin sebagai bagian dari hak-hak dasar warga negara serta penerbitan tidak memerlukan surat izin apapun. Pada kenyataannya, para penerbit surat kabar wajib memiliki 2 izin yang saling terkait. 2 izin tersebut adalah surat izin terbit atau SIT dari Departemen Penerangan dan surat izin cetak SIC dari Lembaga Keamanan Militer Kopkamtib. Meskipun harus memiliki surat izin, ketegangan antara pers dengan pemerintah belum terlihat ketika awal-awal pemerintahan Orde Baru. Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, pers dan pemerintah memiliki hubungan yang harmonis. Namun, perkembangan pers terus berubah seiring berkembangnya zaman. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan ini. Salah satunya adalah politik. Pada saat masa Orde Baru, pers di Indonesia menganut sistem pers otorarian, di mana pers Indonesia condong mendukung pemerintah. Namun setelah Orde Baru ini berakhir, pers Indonesia mengalami banyak perubahan. Hal ini menjadi titik terang karena merupakan awal dari perkembangan kebebasan pers di Indonesia. Pihak pelaksana dapat melakukan kegiatan pers leluasa tanpa campur tangan pemerintah, tetapi tetap bertanggung jawab. Indonesia merupakan negara demokrasi. Namun kenyataannya selama rezim Orde Baru, kebebasan pers sebagai salah satu ciri demokrasi justru mengalami kekangan. Media yang dinilai suka mengkritik penguasa bisa dikenakan
pemberedelan atau pelarangan penyiaran. Pasca informasi, pemerintah mencabut sejumlah peraturan yang dianggap mengekang kebebasan pers, antara lain yaitu satu Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1984 tentang ketentuan-ketentuan surat izin usaha penerbitan pers atau SIUPP. Permenpen Nomor 2 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok wartawan, Surat Keputusan SK Menpen Tahun 214 Nomor 214 tentang prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan SIUPP, dan SK Menpen Nomor 47 Tahun 1975 tentang pengukuhan PWI dan Serikat Pekerja Surat Kabar sebagai satu-satunya organisasi wartawan dan organisasi penerbit pers Indonesia. Kebebasan pers ini kemudian ditegaskan lagi lewat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Adapun kebebasan atau kemerdekaan pers diatur dalam pasal 4 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Baiklah, demikian histori atau cerita singkat dari sejarah pers dan apa itu pers. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.